Hasil pengamatan ekstraksi padat cair titik leleh kafein 196 sampai 198 derajat Celcius. Uji KLT-nya eluen etil asetat A 2,4 cm, B 4 cm. Untuk eluen kloroform A 3,2 cm, B 4 cm. Uji alkaloid, warna sampel awal kuning kehijauan. Uji Mayer, larutan kuning keruh, terdapat endapan warna kuning. Ekstraksi cair 15 ml ether ditambah 5 ml asam asetat, volume NaOH 6 ml. 3 kali 5 ml ether ditambah 5 ml asam asetat, volume NaOH 5,6 ml. 5 ml asam asetat dengan berat molekul sama dengan 0,3121 molar. Volume NaOH 11,2 ml. Langsung pengolahan data. Uji KLT eluen etil asetat RF A sama dengan A berbanding A dibagi B sama dengan 2,4 dibagi 4 sama dengan 0,6. Untuk eluen kloroform rendemen A-nya A dibagi B sama dengan 3,2 dibagi 4 sama dengan 0,8. Ekstraksi cair, molekul asam asetat sama dengan molekul NaOH. Dari hasil percobaan dengan menggunakan rumus NaOH sama dengan M kali P, didapat percobaan yaitu percobaan 1. NaOH sama dengan 0,3121 dikali 6 sama dengan 1,8726 molar molekul. Percobaan 2, NaOH 0,3121 dikali 5,6 sama dengan 1,74776 mol. Percobaan 3, NaOH 0,3121 kali 11,2 sama dengan 7,49552 mol. Mol NaOH akan sama dengan mol asam asetat. Asam asetat dikurang 15 ml ether. Pembahasannya yaitu ekstraksi padat dan cair. Ekstraksi padat cair yang dilakukan merupakan proses pemisahan kafein padat dari larutan. Pada tahap awal daun Camellia sinensis. Daun Camellia sinensis diseduh dengan air mendidih. Hal ini dimaksudkan agar kelarutan kafein dalam air meningkat. Dalam hal ini, penambahan suhu berarti penambahan kalor yang meningkatkan energi kinetik campuran sehingga lebih mudah terjadi pelarutan. Dengan ini diharapkan kafein yang diekstrak dapat mencapai jumlah optimum. Keberadaan tanin dalam Camellia sinensis menyebabkan penambahan natrium karborat menjadi penting.
Natrium karbonat diubah menjadi garam yang larut dalam air dan tidak larut dalam diklorometana. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Hah? Dia apa dia? Ini garis. Jadi aku tukang video jadi lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saya Ria Herdin, mahasiswa RPL di jurusan Farmasi. Nomor NIM 19484129. Ini ya. Lanjutkan. Tanin merupakan senyawa fenolik yang memiliki bingkis OH pada cincin aromatiknya dan bersifat cukup asam. Tanin larut dapat dalam air dan juga pada diklorometana. Karena kita menggunakan ekstrak kafein yang murni, maka tanin harus dihilangkan dari fase organik larutan ini. Dalam hal ini kita harus membuat tanin larut dalam air dan tidak larut dalam diklorometan yang lebih melarutkan kafein dari air. Caranya adalah dengan mengubah tanin yang bersifat asam menjadi garam atau deprotonisasi OH sehingga berubah menjadi anion fenolik yang tidak larut dalam diklorometana namun larut dalam air. Namun pembentukan garam tanin untuk tujuan ini menimbulkan efek samping. Tanin berfungsi sebagai surfaktan anion yang menyebabkan pembentukan emulsi dengan air. Pembentukan emulsi ini dapat dicegah dengan cara pengocokan corong pisah yang tidak terlalu kuat, perlahan saja. Perlu dicatat karena reaksinya menghasilkan gas agar corong tidak meledak, maka selama pengocokan garam corong bisa harus dibuka sewaktu-waktu. Dengan ini CO2 yang berasal dari Na2 CO3 dapat keluar dan terbentuk keseimbangan tekanan di dalam dan di luar corong. Tujuan penambahan CaCl2 anhidrat adalah untuk penyikatan fase air yang terikut sertakan pada pemisahan fase diklorometan dan fase air dengan menggunakan corong pisah atau pengeringan. Fase air bisa ikut serta karena dua hal. Pertama adalah karena ketidaksengajaan memasukkan fase air atau emosi. Kedua adalah karena air sedikit larut dalam pelarut senyawa organik seperti diklorometan yang digunakan dalam praktikum ini. Kalsium klorida lebih banyak digunakan karena harganya lebih terjangkau, namun memiliki efek samping berikatan dengan senyawa organik yang mengandung oksigen sehingga terbentuk kompleks. Setelah larutan ekstrak benar-benar bebas air, maka dilakukan destilasi. Pada praktikum ini digunakan destilasi sederhana karena diklorometan dan kafein memiliki titik didih yang jauh berbeda. Pada tahap akhir ditentukan dengan menggunakan melting block titik leleh kafein antara 196 sampai 198 OC. Derajat Celcius 196 sampai 198 derajat Celcius. Hal ini kurang bersesuaian dengan data literatur yang menyatakan bahwa titik didih kafein adalah sekitar 178 derajat Celcius. Ketidaksesuaian ini terjadi karena terdapat kontaminan lain dalam ekstrak yang memiliki titik leleh lebih tinggi. Selain itu, ekstrak juga belum benar-benar kering atau masih mengandung diklorometan karena tidak menggunakan penghisap vakum. Wis. Uji Apa dia? Tutup lah. Hah?
Saya Anita Aku jadi video Christian, jadi. mahasiswa jurusan RPL, nomor NIM 194840 RPL. Saya melanjutkan untuk kesimpulannya, ekstrak Camellia sinensis yang dihasilkan merupakan alkaloid kafein. Titik nilai kafein berdasarkan percobaan adalah 196 sampai 198 derajat Celcius. Rendemen kafein dengan eluen etil asetat metanol adalah 0,6, sedangkan dengan eluen kloroform metanol adalah 0,8. Presentase asam asetat dalam fase air dengan penambahan 1 kali 15 ml ether menghasilkan 53,5%, lebih tinggi daripada penambahan 3 kali 5 ml ether yang menghasilkan 50%. Demikianlah Dari kelompok kami. hasil percobaan isolasi daun teh yang kami laksanakan hari ini. Terima kasih.